Striker Jepang prediksi masa depan timnas Indonesia. STY jadi tolak ukur Indra Syafri. Fakta perjuangan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. STY bahwa perkembangan pesat Jepang prediksi masa depan timnas Indonesia. Fakta menarik datang dari pelatih Jepang Hajime Moriyasu yang mengakui bahwasannya timnas Indonesia mengalami perkembangan pesat di bawah komando juru taktik asal Korea Selatan Shin Tae-yong. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda yang tergolong sebagai tim termuda secara rataan usia di Piala Asia 2023 ini tampil berani ketika melawan Jepang kemarin. Hajime Moriyasu sendiri mengandalkan strategi penguasaan bola dengan kombinasi umpan terobosan. Sementara anak asuh Shin Tae-yong cenderung bertahan dengan mengandalkan serangan balik. Tapi Jepang yang mayoritas diperkuat oleh pemain matang dan berkompetisi di Eropa sangatlah superior. Pantas saja skor 3-1 untuk Jepang. Meski demikian, Samurai Biru hanya bisa mencetak 1 gol lewat open play, yakni melalui kaki Ayase Ueda. Selebihnya, Jepang meraih 1 gol dari penalti dan 1 melalui gol bunuh diri. Selepas pertandingan, Hajime Moriyasu pun mengungkapkan perbedaan Indonesia sekarang dengan dulu. Menurutnya saat dipegang Shin Tae-yong, skuad Garuda jauh lebih berkembang. Sementara itu, striker Jepang Ayase Ueda berpendapat timnas Indonesia yang dihuni oleh pemain muda akan mengerikan di masa mendatang. Penyerang Feyenoord Rotterdam itu mengungkapkannya usai laga Jepang melawan skuad Garuda. Menurut Ueda, dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan, Indonesia layak diperhitungkan. Bahkan skuad Garuda yang berada di ranking 146 tidak menunjukkan permainan negatif di bawah skema yang diterapkan oleh Shin Tae-yong. Indonesia sudah berada di jalan yang benar, ranking 146 FIFA tapi tidak menampilkan permainan negatif football melawan kami. Pelatih Indonesia layak diapresiasi. Babak pertama kami hanya mampu jebol lewat penalti. Dalam 2 atau 3 tahun ke depan, Indonesia jelas patut diperhitungkan. Jelas Ueda. Hal itu membuktikan bahwa terlepas dari target lolos ke babak 16 besar, perjuangan dan perkembangan timnas Indonesia yang telah lama absen di Piala Asia telah mendapatkan dukungan besar dari banyak pihak. Fakta perjuangan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pertama, ketenangan kurang. Meskipun ditekan oleh timnas Jepang, timnas Indonesia masih mendapatkan peluang untuk serangan balik. Sayangnya, kurangnya ketenangan saat membawa bola menghambat distribusi umpan ke depan dan menyia-nyiakan peluang untuk serangan balik. Di laga perdana, hal serupa terjadi kontra Irak. Bahkan di laga kontra Vietnam, skuad Garuda seharusnya bisa meraih kemenangan lebih dari 1 gol jika mampu menunjukkan ketenangan di depan gawang. Namun hal tersebut patut disadari mengingat timnas Indonesia datang dengan status tim termuda di Piala Asia 2023, sehingga bakal menjadi pelajaran berharga untuk edisi selanjutnya. Kedua, blunder masih terjadi. Blunder fatal Jordi Amat menjadi penyebab kekalahan timnas Indonesia. Dalam 3 menit pertandingan, Jordi Amat menjatuhkan Ayase Ueda di kotak penalti, menghasilkan gol pertama Jepang melalui titik putih. Tanpa blunder ini, jalannya pertandingan bisa berbeda, mengurangi kepercayaan diri Jepang dan meningkatkan keyakinan timnas Indonesia. Hal serupa terjadi di laga perdana kontra Irak. Skuad Garuda tampak selalu kecolongan lewat kelengahan yang terjadi di lini belakang. Praktis hanya kontra Vietnam, skuad asuhan Shin Tae-yong mampu tampil disiplin hingga clean sheet tercipta. 3. Punya semangat tinggi. Salah satu hal positif dari penampilan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 adalah semangat juang yang tidak pernah surut. Meskipun tertinggal, timnas Indonesia tidak menunjukkan tanda-tanda keputusasaan. Terbukti di laga kontra Jepang, skuad Garuda mampu memperkecil kedudukan. Sementara di laga kontra Irak, Marcelino dan kawan-kawan sempat menyamakan kedudukan. Sementara menghadapi Vietnam yang notabene rival ASEAN, tim Merah Putih tampak tampil Spartan sejak awal laga, hingga akhirnya meraih satu-satunya kemenangan di fase grup Piala Asia 2023.
Berkaca dari STY, Indra Syafri jadikan Thailand sebagai ujian pertama. Timnas Indonesia U20 dipastikan akan menjalani 2 pertandingan uji coba pada akhir Januari 2024. Di laga perdana, skuad asuhan Indra Syafri akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Setelah itu, Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Uzbekistan dalam pertandingan uji coba yang digelar di Stadion Madia pada 30 Januari, yakni pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. PSSI sendiri telah membuka penjualan tiket untuk pertandingan uji coba ini sejak pekan kemarin. Sebagaimana diketahui, uji coba kali ini menjadi yang pertama di tahun 2024 bagi Timnas Indonesia U20, yakni usai menggelar pemusatan latihan di Qatar dan juga di Jakarta. Hal itu tak terlepas dari roadmap Indra Syafri yang ingin membentuk skuad terbaik demi lolos Piala Dunia U20 2025. Indra Syafri sendiri membongkar alasan soal mengapa dirinya ingin mengemban jabatan sebagai pelatih Timnas Indonesia U20. Ternyata pelatih asal Sumatera Barat itu memiliki misi mulia karena ingin menyiapkan generasi baru untuk pemain U20 Indonesia. Untuk mewujudkan misinya itu, Indra Syafri telah menjelaskan kepada Ketum PSSI Erick Thohir betapa pentingnya untuk menciptakan generasi baru secara berkelanjutan. Mantan pelatih Bali United ini pun juga mengungkapkan akan membentuk Timnas Indonesia U17. Sesuai dengan tugas yang diberikan oleh PSSI ke saya, yaitu diberikan tugas baru, yaitu menjadi pelatih Timnas Indonesia U20. Kenapa alasan saya mau menerima? Saya ingin menyiapkan generasi baru U20 kembali. Saya bicara dengan Pak Ketum bahwa kita perlu generasi baru yang secara terus-menerus kita bina, yaitu dengan memperbaiki persiapan tim nasional U20 dan U17. Jadi setelah ini kita juga akan membentuk tim nasional U17. Jelas Indra Syafri. Berkaitan dengan pembinaan pemain, tentu langkah Sintayong bersama timnas senior yang diisi banyak pemain muda menjadi patokan utama bagi PSSI. Dan kini Indra Syafri akan memulai langkah tersebut dengan menghadapi Thailand U20 di laga uji coba perdana. Untuk itu, mari terus dukung perkembangan timnas Indonesia baik dari kelompok umur maupun senior.